Thiago Motta senang Juventus tetap menyerang usai unggul lawan Inter. Pelatih Juventus, Thiago Motta, mengungkapkan kegembiraannya atas respons positif timnya setelah mencetak gol pembuka melawan Inter Milan, yang akhirnya menjadi penentu kemenangan. Kemenangan ini membawa Bianconeri naik ke posisi keempat klasemen dengan 46 poin, terpaut 10 poin dari pemuncak klasemen, tetapi memperbesar peluang mereka untuk bersaing memperebutkan Scudetto. Motta menyoroti bahwa kemenangan ini diraih bukan dengan bertahan setelah unggul, melainkan dengan terus berupaya mencetak gol tambahan. Bertahan bukan selalu solusi terbaik, ada momen di mana kita harus solid, lalu menekan dan menyerang, ujar Motta, dikutip dari Football Italia. Untuk menang, Anda harus menyerang dan menciptakan peluang. Kami seharusnya bisa mengunci kemenangan lebih awal di babak kedua, tapi penyelesaian kami kurang maksimal. Meski begitu, secara keseluruhan, kami pantas menang, tambahnya. Sepanjang musim ini, Juventus kerap bermain defensif setelah mencetak gol, tetapi Motta senang karena pola itu tidak terulang saat melawan Inter. Pendekatan kami sudah tepat, dalam laga besar seperti ini, itulah cara yang harus dilakukan, katanya. Motta juga mengapresiasi mentalitas para pemainnya yang mampu meningkatkan level permainan untuk menghadapi salah satu tim terkuat di Serie A. Mereka saling melihat dan menyadari bahwa usaha mereka belum cukup, jadi semua orang berjuang lebih keras untuk bersaing dengan tim sekelas Inter, pungkasnya. Dengan pendekatan menyerang dan semangat juang yang tinggi, Juventus menunjukkan bahwa mereka siap kembali bersaing di papan atas. Thiago Motta puji Andrea Cambiaso usai bantu Juventus taklukkan Inter. Andrea Cambiaso mendapat apresiasi tinggi dari pelatih Thiago Motta setelah berkontribusi dalam kemenangan Juventus atas Inter Milan dengan skor 1-0. Dalam lanjutan laga Serie A baru-baru ini, Bianconeri menjamu Nerazzurri di Allianz Stadium Turin, pada Senin kemarin. Cambiaso kembali merumput setelah absen dalam 4 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Kehadirannya langsung memberi dampak dengan umpan ke kotak penalti yang berujung pada tandukan keluar, sebelum bola jatuh ke kaki Kolomuani, yang kemudian mengoper ke Francisco Conceição untuk mencetak gol kemenangan. Usai pertandingan, Motta memuji Cambiaso, yang mampu menunjukkan kualitasnya meskipun hanya tampil sebagai pemain pengganti. Andrea bermain sangat baik hari ini setelah cukup lama absen, ujar Motta, seperti dikutip dari Football Italia. Dia baru kembali berlatih selama 2 hari, tetapi kondisinya sudah sangat baik. Dia menunjukkan kualitas, kepercayaan diri, dan komunikasi yang luar biasa, tambahnya. Saya melihatnya di lapangan, dia aktif berbicara dengan rekan-rekannya dan memainkan bola dengan baik, lanjutnya. Dia selalu rendah hati. Hari ini, kami mendapatkan kemenangan sebagai hadiah. Kadang-kadang kami tidak bermain sebaik ini, tetapi itulah bagian dari sepak bola, ungkapnya. Juventus dan PSG sepakati perpanjangan masa pinjaman Kolomuani. Striker asal Prancis itu sebelumnya meninggalkan PSG setelah dikeluarkan dari skuad Luis Enrique pada Desember lalu. Ia langsung menjadi incaran banyak klub di bursa transfer, tetapi Juventus bertindak cepat dan berhasil mengalahkan pesaing seperti Tottenham Hotspur untuk mengamankan jasanya dengan status pinjaman. Bergabung dengan Bianconeri, Kolomuani tidak butuh waktu lama untuk menunjukkan kualitasnya. Ia sukses merebut posisi utama di lini depan Juventus, menggeser Dusan Vlahovic, berkat performanya yang mengesankan. Pemain berusia 26 tahun itu mencetak 5 gol dalam 3 pertandingan pertamanya di Serie A. Bahkan, meski tidak mencetak gol akhir pekan ini, ia berkontribusi dengan memberikan assist untuk gol kemenangan Francisco Conceição yang memastikan kemenangan Juventus dalam derby di Italia. Melihat dampak positifnya, Juventus pun semakin yakin bahwa mereka harus mempertahankan Kolomuani setelah kontrak pinjamannya berakhir di akhir musim. Namun, masalahnya adalah kesepakatan awal dengan PSG tidak menyertakan opsi pembelian permanen. Karena itu, Juventus mulai melakukan negosiasi ulang dengan klub asal Prancis tersebut. Menurut jurnalis Italia Paolo Bargigia, kedua klub kini telah mencapai kesepakatan baru yang memungkinkan Juventus memperpanjang pinjaman Kolomuani selama 1 musim lagi dengan biaya sekitar 6 juta euro. Selain itu, laporan juga menyebutkan bahwa Juventus akan mempermanenkan transfernya pada musim panas berikutnya dengan biaya sekitar 45 juta euro. Skema ini dirancang agar Bianconeri dapat menunda biaya amortisasi, mengingat mereka masih memiliki sejumlah kewajiban finansial dari belanja pemain sebelumnya. Kini, masih perlu ditunggu apakah laporan ini akan dikonfirmasi oleh sumber lain dalam beberapa hari ke depan. Luis Diaz berpeluang tinggalkan Liverpool, Juventus jadi tujuan berikutnya. Masa depan Luis Diaz kembali menjadi perbincangan hangat saat ini. Winger Liverpool itu dikabarkan berpotensi hengkang ke Juventus pada bursa transfer musim panas mendatang.
Sejak didatangkan dari FC Porto, Dias telah menjadi salah satu pemain kunci di lini serang The Reds, membentuk trisula tajam yang menakutkan lawan. Namun, belakangan ini muncul kabar bahwa Dias mulai mempertimbangkan untuk meninggalkan Liverpool. Penyebabnya adalah pihak klub yang enggan memenuhi permintaannya terkait kenaikan gajinya. Menurut laporan dari Tutto Juve, Dias kini sedang mencari klub baru, dan Juventus disebut sebagai salah satu kandidat utama untuk menjadi destinasi berikutnya. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa Juventus sangat tertarik untuk merekrut Dias guna memperkuat lini serang mereka. Pelatih Juventus Thiago Motta dikabarkan membutuhkan tambahan pemain di posisi winger. Pasalnya, performa para penyerang sayap bianconeri saat ini masih belum sesuai harapan. Sementara itu, Luis Diaz telah membuktikan kemampuannya sebagai pemain yang konsisten mencetak gol bersama Liverpool, sehingga tak heran jika Motta ingin membawanya ke Italia. Namun, laporan yang sama menyebutkan bahwa transfer ini tidak akan berjalan mudah bagi Juventus. Liverpool dikabarkan memasang harga tinggi untuk Diaz, yakni sekitar 70 hingga 80 juta euro di musim panas mendatang. Harga tersebut tergolong mahal bagi Juventus, sehingga mereka kemungkinan akan mempertimbangkan ulang sebelum mengambil langkah konkret untuk merekrut sang pemain. Selain Juventus, Barcelona juga dilaporkan tertarik untuk mendatangkan Diaz, sehingga persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya bisa semakin ketat. Lautaro Martinez frustrasi setelah Inter dikalahkan Juventus. Lautaro Martinez tak bisa menyembunyikan kekecewaannya usai Inter Milan menelan kekalahan dari Juventus. Kapten Nerazzurri itu terlihat sangat emosional saat meninggalkan lapangan, bahkan berteriak penuh kemarahan. Inter bertemu Juventus dalam lanjutan Serie A 2024-2025 di Stadion Allianz. Derby di Italia kali ini berakhir dengan kemenangan bianconeri setelah gol tunggal Francisco Conceição pada menit ke-74 menjadi pembeda. Meski memiliki beberapa peluang untuk mencetak gol, Inter gagal memanfaatkannya. Akibat kekalahan ini, mereka tidak bisa merebut puncak klasemen dari Napoli dan harus tetap berada di posisi kedua dengan 54 poin. Penampilan Lautaro dalam laga ini dianggap kurang maksimal. Setelah peluit akhir dibunyikan, ia tampak frustrasi dan meninggalkan lapangan dengan ekspresi marah. Beberapa pengguna media sosial menduga Lautaro mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas, yang bisa berujung pada sanksi. Namun, laporan dari Calcio Mercato menyebutkan bahwa tidak ada bukti audio yang mendukung klaim tersebut, sehingga kemungkinan besar ia tidak akan dikenai hukuman. Kini, Lautaro dan rekan-rekannya harus segera bangkit untuk kembali ke jalur kemenangan. Mereka masih memiliki sejumlah laga penting yang dapat menentukan perjalanan mereka dalam perburuan gelar Serie A dan kompetisi lainnya. Selanjutnya, Inter dijadwalkan menghadapi Genoa dalam laga lanjutan Serie A di Giuseppe Meazza pada Minggu.